Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ibu doakan kalian sehat selalu, tetap semangat dalam belajar, tetap menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dan semoga situasi atau kondisi ini tetap cepat berakhir anak-anak. Semoga kita bisa bertatap muka. Namun pesan ibu tadi disampaikan, walaupun dalam daring kalian tetap semangat. Anak-anakku, untuk materi yang kemarin yaitu mengenal negara-negara ASEAN, ibu harapkan kalian sudah memahami dan mengerti sehingga dapat mempelajarinya dengan baik. Anak-anakku, untuk hari ini kita lanjutkan dengan materi interaksi antar negara-negara ASEAN. Interaksi negara-negara ASEAN ini anak-anakku ada 4 hal yang kita pelajari. Yang pertama, pengertian dan faktor pendorong dan penghambat. Berikutnya yang kita pelajari tentang bentuk-bentuk kerjasama yang meliputi bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Berikutnya yaitu yang kita pelajari pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Berikutnya yang terakhir yaitu upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Ini anak-anak yang kita bahas yaitu tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Anak-anakku, baiklah kita bahas satu persatu, yaitu kita bahas dulu yang pertama tentang pengertian kerjasama ASEAN. ASEAN merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region. Atau dapat disimpulkan pula bahwa ASEAN merupakan kerjasama atau hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Sehingga kerjasama ASEAN dapat disimpulkan pula merupakan sebuah organisasi yang bekerja sama dalam bidang geografi, ekonomi, politik dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan tujuan untuk memajukan kemajuan bersama. Anak-anakku, di dalam kerjasama ASEAN yang perlu dibahas adalah adanya kebudayaan yang masih sama, ya. Faktor-faktor pendorong kerjasama ASEAN salah satunya adalah kebudayaan yang masih sama atau persamaan kebudayaan. Yang berikut adanya kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Yang berikut kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang terakhir kesamaan sejarah dan senasib yang pernah dijajah. Faktor-faktor tersebut, mari kita ulas satu persatu. Faktor kesamaan dan perbedaan. Mengapa dapat menimbulkan kerjasama? Karena kesamaan sumber daya alam. Misalkan negara sama-sama penghasil minyak, maka dapat membentuk suatu organisasi atau kerjasama di bidang minyak atau dikatakan organisasi OPEC atau Organization Petroleum Exporting Country, yaitu negara-negara penghasil atau pengekspor minyak. Berikutnya, perbedaan sumber daya alam juga dapat menimbulkan kerjasama. Contohnya, Indonesia
penghasil hasil pertanian, ada hasil laut. Misalnya Indonesia mengekspor beras ke Singapura. Indonesia mengekspor ikan tuna atau hasil laut ke Singapura. Nah, inilah juga menimbulkan adanya kerjasama. Nih, dalam contohnya anak-anak, ini ikan-ikan yang sedang akan diekspor. Nih, berikutnya kesamaan perbedaan wilayah atau kondisi geografis juga merupakan faktor pendorong. Mengapa? Karena adanya kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN yang kita bahas saat ini. Berikutnya, nah ini contohnya adalah para negara-negara perwakilan negara-negara anggota-anggota ASEAN ya, melakukan kerjasama. Berikutnya, faktor penghambat. Salah satunya adalah faktor ideologi. Nah, mengapa perbedaan ideologi dapat menghambat kerjasama antar negara? Karena suatu negara mempunyai ideologi yang berbeda-beda, otomatis akan menghambat kerjasama dalam suatu negara. Yang berikutnya, karena adanya konflik atau perang. Misalnya, negara yang sedang mengalami perang jelas merupakan hal penghambat atau faktor penghambat dalam kerjasama ASEAN atau kerjasama lainnya. Berikutnya, faktor penghambat berikutnya adalah adanya kebijakan protektif. Apa itu kebijakan protektif? Kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Contohnya, suatu negara tidak menerima impor hasil pertanian dari negara lain. Atau dikatakan pula bahwa kebijakan protektif adalah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara yang bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Salah satunya misalnya adanya embargo itu juga salah satu bentuk protektif anak-anak. Berikutnya, apabila tiap negara itu memiliki kepentingan yang berbeda, maka akan menghambat kerjasama. Yang meliputi kerjasama sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Anak-anakku, kerjasama ASEAN, yaitu yang mana pada tahun 2003 Komite ASEAN membentuk suatu program regional ASEAN untuk menangani bencana alam atau disebut dengan ASEAN Regional Program of Disaster Management atau disingkat ARPDM. ARPDM membuat kerangka kerjasama antar negara ASEAN dan juga dengan mitra wicara dan organisasi internasional untuk periode 2004 sampai 2011. Dalam hal ini, Indonesia juga telah mengambil inisiatif untuk penyelenggaraan pertemuan khususnya para pemimpin ASEAN pasca gempa dan tsunami atau dikenal dengan KTT Tsunami yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005. KTT Tsunami antara lain telah menghasilkan pernyataan bersama yang dikenal dengan Deklarasi Jakarta atau deklarasi tentang aksi untuk memperkuat bantuan darurat, rehabilitasi,
rekonstruksi, dan pencegahan atas dampak bencana alam. Dibentuknya organisasi internasional guna mengatasi dan meminimalis masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Anak-anakku, bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya salah satunya dilaksanakan oleh COSD atau COS, Committee on Social Development, yang dalam bidang pembangunan sosial yang menitik beratkan pada kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan lapangan kerja, dan pembayaran upah. Berikut untuk meningkatkan kesejahteraan, program peningkatan kesejahteraan yaitu tentang obat-obatan dan lain sebagainya. Anak-anakku bisa dilihat di buku paketnya, yaitu di materi yang sama. Berikutnya anak-anakku yaitu tentang bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan. Yang ditujukan untuk menciptakan keamanan dan stabilitas perdamaian antar negara-negara ASEAN, yang mana telah menyepakati adanya Jovan, Traktat Persahabatan dan Kerjasama Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri Negara ASEAN yang dilaksanakan di Kuala Lumpur 27 Desember 1971. Kemudian di bidang politik untuk menciptakan ASEAN Regional atau Forum ARF. Contoh kerjasama bidang politik dan keamanan adalah yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme, pertemuan para Menteri Pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi anak-anakku, apabila ada permasalahan di bidang ini, maka selalu diselesaikan dengan dialog. Jadi tidak dengan peperangan, diupayakan seminimal mungkin dan seterusnya. Sambil disimak anak-anakku buku paketnya. Berikutnya, bentuk kerjasama di bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Contohnya, kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Misalnya, yaitu dilaksanakannya ASEAN Council of Teachers, yaitu yang dilaksanakan di Sanur di Denpasar pada tanggal 8 Desember 2012 dan seterusnya. Itu adanya beasiswa, adanya olimpiade yang sering kita laksanakan di Asia Tenggara atau berikut. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Ini adalah hal yang ketiga yang kita akan bahas. Silakan dibuka buku paketnya anak-anak. Jangan lupa biar kalau udah yang jelas nanti kalian boleh ditanya Bugi lewat WA atau di Google Classroom. Yang kita bahas adalah apa pengaruhnya kerjasama bagi negara-negara ASEAN, yaitu pengaruhnya adanya perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Yang mana para pemimpin ASEAN bersepakat membentuk sebuah pasar tunggal yang di kawasan Asia Tenggara yang dikenal dengan istilah MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dengan tujuan MEA Asia Tenggara yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ASEAN untuk menyaingi Tiongkok dan India, untuk menarik investasi asing, yaitu dapat memperluas lapangan kerja
dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Apa itu tujuan MEA, anak-anakku? Tujuan MEA secara umum adalah untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara, serta siap dalam menghadapi hambatan-hambatan di bidang ekonomi antar negara-negara ASEAN. Nah, dalam hal ini anak-anak kita harus selalu siap bagaimana untuk menghadapi persaingan global. Berikut. Nah, ini adalah salah satu upaya MEA, yaitu pendidikan menuju masyarakat ekonomi ASEAN. Apa yang kita lakukan? Salah satunya membentuk AFTA diadakan di Singapura pada tahun 1992. Apa itu AFTA, anak-anak? AFTA itu adalah singkatan dari ASEAN Free Trade Area. Artinya apa? Yaitu perdagangan yang dilakukan di kawasan Asia Tenggara. Nah, tujuan AFTA, sebelum ke tujuan, nah ini kalau misalnya di Asia namanya AFTA. Ibu tambahkan, kalau di Eropa namanya EFTA. Kalau di Amerika namanya NAFTA, North America Free Treatment. Free area. Artinya perdagangan bebas di kawasan Eropa. AFTA adalah perdagangan bebas di kawasan Asia. Kemudian EFTA, perdagangan bebas di bagian Eropa. Apa itu tujuan EFTA, anak-anakku? EFTA ada AFTA, ada NAFTA. Nah, apa tujuan AFTA? Yaitu untuk meningkatkan daya saing ekonomi di negara-negara ASEAN dengan menjadi ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan di antara negara-negara ASEAN. Nah, tadi Ibu sudah katakan apa? Ada AFTA, ada MEA. Coba kalian cari jawabannya, apa itu perbedaan AFTA dan perbedaan MEA. Nanti boleh kalian jawab melalui Google Classroom atau lewat WA Group IPS. Berikutnya anak yang kita bahas, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Apa pengaruhnya? Kerjasama antar negara-negara ASEAN salah satunya adalah adanya kehidupan sosial yang sangat dinamis, ya, mana dalam kehidupan di negara-negara sangat mengalami suatu perubahan, terkadang memunculkan berbagai masalah, ya, banyak terjadi masalah-masalah terjadi akibat interaksi sosial masih dipengaruhi oleh sekat-sekat kepentingan. Nah, kemudian ini perhatikan, ini adalah gambar apa nih anak? Ini adalah gambar migran yang sedang berada di atas kapal, ya. Ini yaitu yang mana yang terjadi pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga dari Myanmar membanjiri negara-negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Maka dikenal sebagai manusia perahu. Nah, dalam hal ini ASEAN tidak membiarkan, tetapi ASEAN menghimbau kepada negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara. Nah, para warga inilah atau masyarakat ini yang dikenal dengan manusia perahu. Itu atas pertimbangan kemanusiaan. Jadi ini adalah sama oleh negara-negara anggota ASEAN, diharapkan negara mana yang ini adalah hendaknya istilahnya ditampung untuk sementara waktu demi kemanusiaan. Itu anak-anakku. Berikutnya, nah, pengaruhnya, apa pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap berlangsungnya kehidupan budaya? Kalau tadi kehidupan ini adalah budaya. Apa pengaruhnya? Sangat banyak sekali.
kebudayaan dalam suatu ASEAN atau di ASEAN itu salah satu di antaranya ada 3 pilar utama ASEAN dalam prosesnya, yaitu mengarah kepada tujuan pembangunan komunitas pada tahun 2015, yaitu diadakannya konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN. Ada beberapa aktivitas lain yang sebagai dampak pengaruh komitmen kebudayaan ASEAN, antara lain adanya perkemahan budaya serumpun ASEAN, di mana kegiatan ini sudah berlangsung beberapa kali dari 2010 di Sambas, 2012 di Makassar, dan yang akan datang itu tahun 2017 yang kemarin sudah terlalu di Siak. Dan untuk berikutnya, kegiatan ini turut mendukung kelestarian dan meningkatkan silaturahmi bangsa, yaitu serumpun Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kemudian adanya Festival Budaya ASEAN. Ya anak-anak, dilihat saya ingatkan ini halaman 50 ya di buku paket, insya Allah. Ya, yang berikut. Nah, ini ASEAN. Budaya ASEAN ini dari mana anak-anak? Ini adalah seni budaya dari Indonesia. Kalian mesti ini tahu, ini adalah Reog Ponorogo. Nah, festival ini dilaksanakan pada tahun 2013 di kota Purwakarta, Jawa Barat. Ingat anak-anak, Purwakarta, bukan Purwokerto ya. Purwakarta, Jawa Barat. Yaitu pada tanggal 29 Juni 2003 yang diikuti anggota ASEAN kecuali Singapura. Jadi ada 9 negara yang mengikutinya kecuali Singapura tidak ikut ya. Festival ini merupakan ajang perkenalan budaya kota dan Kabupaten Purwakarta ke masyarakat ASEAN. Juga merupakan ajang mempertautkan dan memperkenalkan budaya-budaya sesama negara ASEAN, dan yang paling utama juga dapat memperoleh devisa dari sektor pariwisata. Lah, ini juga merupakan pemasukan atau penerimaan bagi suatu negara. Berikutnya ada festival musik atau industri musik. Nah, di Indonesia salah satu musik khasnya adalah musik dangdut. Nah, yang keempat, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara ASEAN. Salah satunya sengketa perbatasan. Nah, sengketa perbatasan bisa yaitu adanya Kepulauan Natuna yang berdekatan antara Natuna, ya. Ini adalah yang perbatasan antara ya kasus Pipadan dan kita kasus kepulauan antara Spratly dan yang antara Malaysia dan Indonesia. Nah, sengketa inilah anak-anak yang kasus Natuna diawali klaim sepihak oleh Tiongkok tahun 2009 melalui gambar ini. Kemudian mengklaim Pulau Natuna nih. Ya, lanjut. Nah, pekerja migran tadi yang bersama yang manusia perahu tadi. Kemudian penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga migran. Ya, kemudian dibentuknya ADWA atau fokusnya adalah untuk mendukung jejaring nasional pekerja migran dan pekerja rumah tangga migran dalam membentuk aliansi pekerja rumah tangga. Yang bagian C yaitu pengaruh perubahan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan di Asia Tenggara, yaitu yang meliputi secara khusus menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melalui reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Nah, contohnya kita dapat meningkatkan mutu pendidikan bagi dosen dan guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji kesenangan rekrutmen dan pendidikan, memberikan beasiswa kepada para
siswa kepada para mahasiswa dan seterusnya. Itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk berlangsungan di bidang pendidikan. Yang terakhir, upaya-upaya untuk meningkatkan kerjasama di antara negara ASEAN. Apa yang perlu yaitu upaya meningkatkan kerjasama antara negara-negara ASEAN melalui 3 pilar: bidang politik, bidang keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Pilar sosial budaya yaitu di mana masyarakat ASEAN bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Pilar ekonomi yaitu adanya pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tinggi. Pertumbuhan penduduk Indonesia masih tinggi dan produk kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus. Pilar politik, ASEAN terus berupaya meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan melibatkan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. Sekian anak-anak materi yang Ibu berikan. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang belum bisa dipahami, kalian boleh tanyakan ke Ibu lewat di Google Classroom atau di WA Group. Sekian anak-anakku, pertemuan materi yang kedua. Mudah-mudahan dapat kalian pahami, dapat dimengerti, dan dapat menambah wawasan kalian. Salam sehat selalu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu untuk pertemuan berikutnya.